I worry about nothing. Teman-teman semua, sebelum kita mulai materi, jangan lupa subscribe bawah ini ya. Materi tentang prinsip dan asas ekonomi dari mata kuliah bimbingan konseling. Dosen Pak Muktiar. Oke, dan saksikan materinya. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran dari dosen Pak Muktiar tentang prinsip dan azas bimbingan konseling. Baik, mari teman-teman sebelum kita mulai materi, mari kita pahami dulu makna apa sih itu prinsip dan apa sih itu asas. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas itu tentang prinsip bimbingan dan konseling. Di sini saya menjelaskan satu adalah prinsip. Prinsip merupakan hal-hal yang menjadi pegangan dalam proses bimbingan dan konseling. Salah satu pengertian bimbingan yaitu konseling adalah maka pentingnya dalam perlu dipahami pula mengenai prinsip-prinsip dasar. Perlu teman-teman ketahui prinsip-prinsip dasar pada bimbingan konseling ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada prinsip umum, yang kedua ada prinsip khusus. Nah, prinsip umum itu seperti tingkah laku atau perilaku per orang yang unik atau rumit itu. Sementara prinsip khusus itu seperti berkenaan dengan sarana layanan publik, misalnya seperti bimbingan konseling kita melayani individu tanpa mendengar umur, jenis kelamin, agama individu dan sosial. Nah, next materi berikutnya tentang azas. Apa sih itu azas? Azas dalam istilah tentang azas. Azas merupakan wujudnya dari perdagangan terhadap psikologi manusia, khususnya sebagai individu yang dibimbing. Azas lain bersangkutan dengan penyelenggaraan dan dinamika kerja bimbingan. Seirama dengan itu, maka disajikan asas-asas dasar bimbingan konseling yang berhubungan dengan individu. Secara asas menyangkut dengan pekerjaan seorang konselor. Nah, perlu teman-teman tahu di sini kita yang membahas pertama azas yang berhubungan dengan individu. Nah, setiap orang diberikan bimbingan tentu berbagai macam kebutuhan dan kesehariannya, baik itu bersifat jasmani maupun rohani. Sebagian besar dari tingkah lakunya harus diartikan sebagai usaha untuk memahami kebutuhan, karena jika kebutuhan tidak dapat dipenuhi, kemungkinan timbulnya kekecewaan besar dalam diri seseorang. Dan dalam keadaan seperti inilah peranan seorang pembimbing atau konselor sangat dibutuhkan. Lanjut, yang kedua itu azas yang berhubungan dengan pekerjaan. Azas yang pekerjaan umum ini seperti pekerjaan yang bimbingan yang berlangsung dalam situasi hubungan pembimbing dan orang yang dibimbing. Kunci keberhasilan bimbingan konseling ini terdapat pada bagaimana hubung itu kita ciptakan. Pada dasarnya situasi hubung ini harus terpenuhi pengganti yang hangat, kepercayaan, mempercayai dan mengandung ancaman. Nah, maksudnya di sini bahwasanya kita harus saling mempercayai ketika kita diberikan amanah pada kita. Lanjut, kita ke azas bimbingan dan konseling. Azas bimbingan konseling yaitu azas rahasia bimbingan konseling yang menentukan rahasianya segenap dan data keterangan tentang klien atau orang yang menjadi sasaran layanan. Nah, di sini kita maksudnya bisa menjaga rahasia asasnya. Lanjut, inti dari kesimpulan dari materi ini bahwasanya kita harus dapat memahami antara makna dan prinsip asas ekonomi. Perlu kita ketahui dahulu sebelum kita melakukan tindakan atau bimbingan konseling. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan, hanya sedikit. Tak lagi saya sampaikan, jangan lupa subscribe di bawah ini.